Tahun 1982, di tengah hiruk-pikuk program transmigrasi yang digalakkan pemerintah Indonesia, Surya dan Ratna, pasangan suami istri dari sebuah desa di Klaten, Jawa Tengah, memutuskan untuk mengubah nasib mereka. Program transmigrasi yang dipopulerkan sejak era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto menjanjikan kehidupan baru bagi keluarga-keluarga miskin di Pulau Jawa yang terhimpit kepadatan penduduk dan keterbatasan lahan pertanian. Dengan slogan merata dan sejahtera, pemerintah mengajak masyarakat untuk pindah ke daerah-daerah terpencil di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Irian Jaya, termasuk di Bengkulu. Surya, 32 tahun, adalah petani yang hanya mewarisi sepetak sawah kecil dari ayahnya. Dan Ratna, 28 tahun, membantu suaminya dengan menjual hasil kebun di pasar desa. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh dengan tekanan. Lahan yang sempit membuat mereka sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi bermimpi memiliki anak dan memberi masa depan yang lebih baik. Ketika petugas transmigrasi dari kantor kecamatan datang ke desa mereka, membawa brosur berwarna dan cerita tentang tanah subur seluas 2 hektar per keluarga, Surya melihat secercah harapan. Di Bengkulu, tanahnya luas. Kalian bisa punya sawah, kebun, bahkan rumah sendiri, ujar petugas itu di balai desa. Pemerintah akan membantu biaya perjalanan, benih, dan alat-alat pertanian. Ini kesempatan untuk mulai dari nol. Ratna ragu. Ia mendengar cerita tentang transmigrasi dari tetangga. Ada yang berhasil, tapi banyak juga yang gagal. Karena tanah yang dijanjikan ternyata hutan belantara, jauh dari pasar, dan penuh penyakit seperti malaria. Namun, Surya bersikeras. Kita tidak punya apa-apa di sini, Ratna. Kalau kita tetap di Klaten, hidup kita tidak akan berubah. Di Bengkulu, setidaknya kita punya peluang. Setelah berminggu-minggu berdebat, Ratna akhirnya setuju. Mereka mendaftar melalui kantor kecamatan, mengisi formulir, dan menjalani pemeriksaan kesehatan sederhana. Pemerintah memberikan jaminan kepada mereka tanah seluas 2 hektar, rumah sederhana, benih padi dan jagung, serta bantuan logistik selama 6 bulan pertama. Mereka juga dijanjikan akses ke sekolah dan puskesmas di lokasi transmigrasi. Meski Surya tahu, infrastruktur di daerah terpencil seringkali tidak seindah janji. Perjalanan mereka dimulai dari awal Oktober 1982. Bersama 30 keluarga lain dari Jawa Tengah, mereka naik bus ke Pelabuhan Merak, menyeberang ke Bakauheni, lalu melanjutkan perjalanan dengan truk tentara menuju Bengkulu. Perjalanan darat yang berdebu dan melelahkan itu memakan waktu hampir 3 hari, dengan beberapa kali berhenti di pos-pos transmigrasi untuk makan dan istirahat. Ratna yang membawa tas kain berisi pakaian dan panci kesayangannya sering memandang keluar jendela truk, melihat hutan-hutan lebat Sumatera yang begitu berbeda dari sawah hijau di Jawa. Akhirnya, truk berhenti di sebuah desa kecil di salah satu kabupaten di Bengkulu. Sebut saja desa itu dengan Sungai Hitam. Desa itu adalah bagian dari proyek transmigrasi yang baru dibuka 2 tahun sebelumnya. Sungai Hitam dikelilingi sawah yang baru dibuka dan hutan lebat yang tampak tak tersentuh. Rumah-rumah transmigran berupa gubuk kayu dengan atap seng berdiri berderet, masing-masing dilengkapi dengan pekarangan kecil. Di ujung desa, sebuah balai pertemuan sederhana dan sebuah masjid kecil menjadi pusat kegiatan sosial. Malam pertama di Sungai Hitam, Surya dan Ratna berbaring di atas tikar di gubuk baru mereka. Bau kayu segar dan tanah basah masih tercium. Di luar, suara jangkrik dan angin yang berdesir di hutan menciptakan suasana asing. Ratna memeluk Surya erat-erat. "Semoga kita tidak salah pilih ya," bisiknya. Tiba-tiba, sebuah suara aneh memecah keheningan. Langkah kaki berat,
disertai dengusan pelan, seperti binatang besar. Surya bangun, mengintip dari celah dinding kayu. Di bawah sinar bulan, ia melihat bayangan besar bergerak di dekat pohon pisang. Sosok itu tidak seperti manusia, tapi juga tidak sepenuhnya binatang. 2 titik cahaya kuning menyala di kegelapan, menatap lurus ke arah gubuk mereka. Jantung Surya berdegup kencang. Ia menarik Ratna ke sudut ruangan dan berbisik, "Jangan buka pintu ya." Bayangan itu lenyap secepat ia muncul, ditelan kabut hutan. Keesokan paginya, Surya dan Ratna berusaha melupakan kejadian malam sebelumnya. Mereka bergabung dengan keluarga transmigran lain untuk mengikuti orientasi desa yang dipimpin oleh Pak Karto, seorang transmigran dari Yogyakarta yang ditunjuk sebagai tetua desa. Pak Karto menjelaskan bahwa Sungai Hitam adalah bagian dari unit permukiman transmigrasi atau UPT yang dikelola oleh Departemen Transmigrasi. Setiap keluarga mendapat jatah lahan 2 hektar, 1 hektar untuk sawah, setengah hektar untuk kebun, dan setengah hektar untuk pekarangan rumah. Pemerintah juga menyediakan benih padi, pupuk urea, dan alat-alat pertanian sederhana seperti cangkul dan sabit. Pak Karto juga memperingatkan tantangan yang akan mereka hadapi. Tanah di sini subur, tapi hutan di sekitar kita liar. Banyak binatang seperti babi hutan, ular, dan kadang harimau. Kalau mau sukses, kalian harus kerja keras dan patuhi aturan desa. Jangan masuk hutan sendirian, apalagi malam hari. Ratna memperhatikan nada serius Pak Karto. "Apa karena binatang saja, Pak?" tanyanya, teringat bayangan malam tadi. Pak Karto menatapnya lama sebelum menjawab. "Penduduk suku sini punya cerita tentang manusia harimau. Makhluk yang biasanya berubah jadi manusia, jadi harimau. Mereka bilang itu penjaga hutan. Selama kita tidak mengganggu hutan, mereka tidak akan mengganggu kita." Surya tertawa kecil, mencoba meredakan ketegangan. "Cerita begitu banyak di Jawa juga, Pak. Hantu sawah, genderuwo, biasa saja kan?" Pak Karto tidak ikut tertawa. "Di sini cerita itu bukan sekedar dongeng. Kalian akan lihat sendiri deh." Hari-hari pertama di Sungai Hitam diisi dengan kerja keras. Surya bergabung dengan kelompok petani untuk membajak sawah, menggunakan alat yang disediakan oleh pemerintah. Ratna membantu menanam benih padi dan jagung, sambil belajar dari istri-istri transmigrasi lain tentang tanaman lokal seperti ubi dan cabai. Mereka juga harus beradaptasi dengan tantangan baru. Hujan deras yang sering menggenangi sawah, serangga perusak tanaman, dan jarak yang jauh dari pasar terdekat, yang berjarak 3 jam perjalanan dengan truk. Program transmigrasi juga membawa dinamika sosial yang rumit. Penduduk asli Bengkulu yang tinggal di kampung tetangga awalnya menerima transmigran dengan ramah, tapi ada ketegangan yang tersembunyi. Beberapa penduduk asli merasa lahan mereka diambil untuk proyek transmigrasi, meski pemerintah mengklaim hutan itu adalah tanah negara. Interaksi antara transmigran Jawa dan penduduk Bengkulu terbatas pada urusan dagang, seperti menukar hasil panen dengan ikan sungai atau rempah-rempah. Suatu malam, ketenangan desa terganggu. Seekor kambing milik Pak Slamet, tetangga Surya, ditemukan mati di belakang rumah. Tubuhnya robek-robek, seperti dicabik cakar yang besar. Jejak kaki aneh, terlalu besar untuk harimau biasa, terlihat menuju hutan. Penduduk desa berkumpul, berbisik tentang manusia harimau. Seorang wanita tua suku asli Bengkulu bernama Nek Minah memperingatkan, "Jangan usik hutan. Kalau mereka marah, tidak akan ada yang selamat." Surya mulai meragukan keputusannya untuk ikut transmigrasi. Ia teringat janji-janji manis petugas di Jawa, tanah subur, kehidupan sejahtera. Tapi di Sungai Hitam,
Ia merasa terjebak di antara hutan yang menakutkan dan desa yang penuh rahasia. Di malam berikutnya, Surya tidak bisa tidur. Ia duduk di depan gubuk, memegang parang yang diberikan pemerintah sebagai bagian dari paket transmigrasi. Ratna memohon agar ia masuk, tapi Surya bersikeras. Aku harus jaga kita. Kalau itu harimau atau apapun itu, aku tidak mau kita jadi korban. Tiba-tiba, suara dengusan berat terdengar lagi. Surya berdiri, mengacungkan parang dan berteriak, "Siapa di sana?" Dari balik pohon kelapa, sebuah sosok muncul. Tingginya hampir 2 meter, tubuhnya berotot, ditutupi bulu hitam berkilau. Wajahnya setengah manusia setengah harimau, dengan mata kuning yang menyala. Namun aneh, tatapannya tidak mengancam. "Jangan takut," kata sosok itu dengan suara berat. "Aku tidak akan menyakitimu." Ratna yang mengintip dari dalam gubuk terpana. Suara itu seperti manusia. Surya menurunkan parang perlahan, tapi tetap waspada. Kamu manusia harimau?" Sosok itu mengangguk. "Nama saya Bujang Ulu. Saya dari suku Bengkulu. Tapi dikutuk menjadi seperti ini. Keluarga saya menjaga hutan selama berabad-abad." Bujang Ulu menjelaskan bahwa kutukan itu berasal dari leluhurnya yang melanggar janji dengan roh hutan. Sebagai hukuman, beberapa keturunannya berubah menjadi manusia harimau, terikat untuk melindungi hutan dari perusakan. Kalian transmigran membuka hutan untuk sawah. Itu mengganggu keseimbangan. Tapi aku tidak menyalahkan kalian. Kalian hanya mengikuti perintah pemerintah. Surya teringat proses transmigrasi. Hutan dibakar dan ditebang untuk membuat sawah, tanpa mempedulikan ekosistem asli. Ia merasa bersalah, tapi juga bingung. Kami tidak punya pilihan, Bujang. Di Jawa, kami kelaparan. Pemerintah bilang ini tanah kosong. Bujang Ulu menghela napas. Aku tahu, karena itu aku tidak menyerang kalian. Tapi penduduk desa takut. Mereka menyalahkan kami untuk setiap musibah, seperti kambing yang mati. Itu ulah harimau biasa, bukan aku. Ratna keluar dari gubuk, berani meski tangannya gemetar. Kalau kamu baik, kamu harus bantu kami. Lindungi desa ini. Kami tidak mau konflik dengan hutan atau penduduk asli. Bujang Ulu menatap mereka lama, lalu mengangguk. Aku akan menjaga kalian. Tapi kalian harus berjanji, jangan ceritakan tentang aku. Kepercayaan di desa ini rapuh, apalagi antara transmigran dan penduduk asli. Surya dan Ratna setuju. Malam itu, Bujang Ulu menghilang ke hutan, meninggalkan mereka dengan campuran rasa takut dan harapan. Selama beberapa minggu, Sungai Hitam tampak tenang, sawah mulai menghijau, dan panen pertama jagung membawa optimisme bagi para transmigran. Surya dan Ratna bekerja keras, mengikuti jadwal irigasi yang diatur oleh kelompok tani transmigrasi. Mereka juga mulai membangun hubungan dengan penduduk suku asli Bengkulu, termasuk Nek Minah, yang sering memberi mereka rempah-rempah sebagai tanda persahabatan. Namun, ketegangan sosial mulai muncul. Beberapa penduduk asli mengeluh bahwa sawah transmigran mengganggu aliran sungai yang mereka gunakan untuk mengairi kebun kopi. Di sisi lain, transmigran merasa penduduk asli terlalu tertutup dan tidak mendukung program pemerintah. Pak Karto, sebagai tetua desa, berusaha menengahi. Tapi, ia sendiri mulai curiga pada manusia harimau setelah rumor tentang penampakan makhluk itu menyebar. Konflik muncul saat Dedi, anak Pak Slamet, menghilang. Ia terakhir terlihat bermain di dekat hutan, mencari kayu bakar untuk keluarganya.
Penduduk desa langsung menuding manusia harimau. Pak Slamet yang biasanya ramah mengamuk dan bersumpah akan membunuh makhluk itu. Pak Karto memimpin sekelompok pria bersenjata, menggunakan senapan dan parang dari paket transmigrasi. Mereka masuk hutan malam itu. Surya dan Ratna panik. Mereka tahu Bujang Ulu tidak bersalah, tapi melanggar janji untuk tidak menceritakan keberadaannya bisa membahayakan mereka. Kita harus cari Bujang Ulu, kata Surya. Kalau penduduk menemukannya, dia akan dibunuh. Malam itu, mereka menyelinap ke hutan, membawa senter dan parang. Hutan Bengkulu gelap dan penuh suara, desis ular, lolongan anjing hutan, dan bisikan angin yang seperti suara manusia. Ratna teringat cerita petugas transmigrasi tentang bahaya hutan, seperti malaria dan binatang liar. Tapi, ia berusaha tetap kuat. Setelah berjam-jam, mereka menemukan sebuah gua di balik air terjun. Di dalamnya, mereka melihat Bujang Ulu dan Dedi. Anak itu duduk di samping Bujang Ulu, memakan buah-buahan hutan. Dedi tersesat. Jelas Bujang Ulu. Aku menyelamatkannya dari babi hutan. Aku bawa dia ke sini agar aman. Surya dan Ratna lega, tapi waktu mereka hampir habis. Penduduk desa datang untuk membunuhmu, kata Ratna. Bawa Dedi kembali, lalu sembunyilah. Bujang Ulu menggeleng. Aku lelah bersembunyi. Mungkin sudah waktunya mereka tahu kebenaran, termasuk transmigran dan penduduk asli suku sana. Bujang Ulu, Surya, Ratna, dan Dedi kembali ke desa saat fajar menyingsing. Penduduk desa sudah berkumpul, bersenjata dan marah. Saat melihat Bujang Ulu, teriakan ketakutan meledak. Pak Slamet berlari memeluk Dedi, tapi matanya penuh kebencian saat menatap Bujang Ulu. Dia monster, teriak Pak Karto, mengacungkan senapan. Dia yang menculik anak kita. Surya melangkah maju, berdiri di depan Bujang Ulu. Bujang menyelamatkan Dedi. Dia bukan musuh. Dia menjaga hutan ini, menjaga kita semua. Nek Minah yang selama ini diam berbicara. Leluhur kami membuat janji dengan roh hutan. Kami melanggarnya, dan kutukan ini adalah akibatnya. Bujang bukan monster. Dia penjaga. Debat sengit terjadi. Beberapa transmigran yang masih dipengaruhi ketakutan dari cerita Jawa tentang makhluk gaib ingin menyerang. Tapi penduduk suku asli yang paham sejarah mereka mulai memihak Bujang Ulu. Pak Slamet setelah mendengar cerita Dedi menurunkan senjatanya. Kalau dia menyelamatkan anakku, aku percaya padanya. Malam itu, penduduk desa membuat keputusan. Mereka akan hidup berdampingan dengan Bujang Ulu. Transmigran berjanji untuk menghormati hutan, membatasi pembukaan lahan baru, dan bekerja sama dengan penduduk suku untuk menjaga sungai dan ekosistem. Bujang Ulu berjanji akan melindungi desa dari ancaman, seperti banjir atau binatang liar. Setahun kemudian, Sungai Hitam menjadi desa yang makmur. Sawah menghasilkan panen yang melimpah, dan transmigran serta penduduk suku bekerja sama dalam kelompok tani lintas budaya. Pemerintah mengakui keberhasilan Sungai Hitam sebagai model transmigrasi yang harmonis, meski mereka tidak tahu peran Bujang Ulu di baliknya. Surya dan Ratna kini punya anak perempuan bernama Jena. Mereka sering menceritakan kisah Bujang Ulu kepada anak-anak desa. Bukan sebagai monster, tapi sebagai penjaga hutan. Bujang Ulu sendiri menjadi bagian dari kehidupan desa, membantu pembangunan saluran irigasi atau menyelamatkan ternak yang tersesat. Di malam bulan purnama, Ratna masih mendengar dengusan pelan dari hutan. Ia tersenyum, tahu bahwa Bujang Ulu sedang mengawasi, menjaga keseimbangan antara manusia, hutan, dan roh-roh yang menghuninya. Sungai Hitam yang awalnya penuh ketakutan
kini menjadi simbol harapan. Bukti bahwa transmigrasi, meski penuh tantangan, bisa membawa perdamaian jika manusia belajar menghormati alam dan satu sama lain.